Waalaikumsalam. Ya. Salam. Salam kenal Mbak Nunung, nama saya Anis. Saya juga mengajar di Departemen Manajemen. Kalau ngajar sih macam-macam ya Mbak, mulai dari manajemen operasi, manajemen keuangan, dan lain-lain. Cuman kalau untuk keminatan riset, saat ini saya lagi banyak mempelajari tentang studi disabilitas, khususnya workers with disability, dan saat ini juga sedang mempelajari entrepreneurs with disability. Gitu, Menarik Mbak. sekali, menarik sekali. Makasih Mbak. Terima kasih. Makasih Anis. Kemudian di sebelah Anis ada Mbak Indah Metasari. Baru join kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kenalan singkat aja Mbak sebelum kita mulai? Oh iya, nama saya Indah Metasari, biasa dipanggil Meta. Saat ini saya kuliah di jurusan Kesejahteraan Sosial FISIP UI. Oke. Program S3 sama dengan Mbak Mutia. Mbak Mutia, ya kita forumnya interdisiplin banget nih, Mbak Nunung. Oh, macam ya. Iya, jadi cocok banget nih hari ini diskusinya juga. Senang banget dapat kesempatan seperti ini. Terima kasih ya sudah dibuat. Sama-sama. Mbak Mutia Pramesti di sebelahnya tuh. Saya ngelihat yang di layar aja nih. Silakan Mbak Mute. Halo? Kayaknya muted mungkin. Enggak tuh, enggak muted. Mungkin belum ada connect audionya. Iya. Oke. Mau diketik di chat kah? Atau mungkin yang lain dulu. Lompat dulu ke sebelahnya ya. Ada Bu Jumelia Rasanti Jukardi. Silakan Ibu. Ada nggak Bu Jumelia? Atau yang belum ada respon kayaknya? Bu Yangki? Bu Yangki? Ada Bu Yangki? Oke. Sepertinya kalau Zoom seperti ini Mbak, soalnya kami juga sering. Halo Ibu, boleh perkenalan singkat Bu? Oke, sorry ini menjadi berantakan, mana ini arahnya. Oke, perkenalkan saya Yangki, mengajar sumber daya MSDM lah ya, Human Resource Management, lalu Organizational Behavior, dan turunannya. Lalu perkenalannya apa lagi ya tadi ya? Research interest, Bu. Research interestnya saya lebih ke leadership, ke cyber behavior, ada multi generation workforce, tapi juga termasuk travelers. Nah, saya juga mengikuti tourism studies. Aja dari saya. Salam Terima kenal. kasih. Makasih Bu. Kemudian ada Kak Mone. Silakan Kak Mone. Halo, selamat sore Mbak Nunung dan teman-teman semua. Ya, selamat sore. Izin nggak nyalain video, lagi berantakan di rumah. Oke. Saya Mone, baru saja selesai S3 di UQ di bisnis ya. Kemudian saya mengajar di Departemen Manajemen untuk konsentrasi SDM ya, mata kuliah jadi sama dengan Bu Yangki ya. Tapi saya juga sangat tertarik dengan dunia sosiologi, yaitu mata pelajaran saya favorit saya dari SMA ya, dan sempat kuliah juga di FISIP UI ya. Jadi termasuk sosiologi juga termasuk mata kuliah yang saya senang gitu, dan termasuk juga saya pikir sangat sangat relevan dengan riset-riset organisasi ya. Dan kebetulan juga dulu malah pembimbing saya waktu S2 itu malah orang antropologi waktu di Belanda ya. Jadi saya pikir menarik dengan
multi perspektif untuk belajar organisasi. Ya. Ya, itu dulu sementara. Oke, makasih Kak Mone. Mungkin kita mulai, Mbak. Ya, boleh. Nanti yang belum kenalan yang lain pas ini pas ya. Iya. Oke, makasih banyak. Nah, kan dibuka dulu Mbak Kanti Mbak Kanti. Baik, ya, selamat sore teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama sore ini. Kita sudah kedatangan tamu istimewa nih, saya dan teman-teman merasa sangat senang ya bisa menghadirkan Mbak Nunung jauh-jauh nih, kita lintas zona waktu ya sore ini ya. Mbak Nunung masih pagi ya, di sana jam berapa Mbak? Pagi jam 9:08 sekarang. Oke, ya berarti selamat pagi buat Mbak Nunung. Mudah-mudahan kesempatan hari ini bisa menjadi suatu medium untuk kita bertukar pengetahuan gitu ya, sharing pengalaman juga Mbak Nunung. Mungkin saya izin share juga singkat saja tentang cluster riset kami gitu ya. Yang diberi nama Organizational Transformation People and Society. Ini sebetulnya sudah dimulai dari tahun 2020 pertengahan gitu ya. Kami memulai dengan diskusi-diskusi ringan aja di antara kami, bicara tentang riset kualitatif, interpretif gitu ya, yang ingin menggali fenomena organisasi itu secara lebih kontekstual dan sensitif kepada hal-hal seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan seterusnya gitu ya. Kalau dari agenda-agenda kami sebelumnya diantaranya seperti ini gitu, topik-topiknya kita bicara tentang discourse analysis, kemudian ada topik tentang gig workers yang juga dari teman-teman di kelas riset kami juga. Ada Bu Riri kalau nggak salah tadi saya juga udah sempat lihat, mungkin nanti bisa memperkenalkan diri juga pada saat diskusi ya. Kita bicara topik gender juga Mbak Nunung, kemudian apalagi yang lain ya terkait mungkin inclusive growth ya, hal-hal yang juga kita kepengen explore gitu yang mungkin belum terlalu banyak digali oleh peneliti-peneliti yang ada saat ini gitu ya di fakultas kami setidaknya gitu ya, masih belum terlalu banyak dibandingkan topik-topik lain. Terus kita juga bicara tentang labor and the economics of justice itu di bulan November waktu itu. Terus ada Mbak Nurdani juga bicara tentang degrowth. Mbak Nurdani alumni Inggris juga, saya lupa kampusnya mana. Ada Mbak Dani nggak, nanti mungkin bisa jelasin ya langsung. Kemudian ada Mbak Mutia tadi yang mic-nya nggak nyala waktu itu bersama koleganya juga sharing tentang humanizing female worker in vulnerable working place. Jadi topik-topik yang mungkin saat ini penting sekali untuk kita bicarakan gitu ya, tapi mungkin masih banyak juga yang belum begitu familiar dengan metodologi gitu ya, gimana sih kita meriset topik-topik seperti ini gitu yang terkait organisasi tapi juga punya broad social implications gitu ya, punya dampak sosial yang tidak kecil gitu. Mungkin itu sedikit perkenalan tentang cluster risetnya. Kemudian selanjutnya ya saya langsung lempar mic ke Mbak Nunung, over to you Mbak Nunung. Oh, ada satu hal saya lupa mau bacain singkat saja. Nggak apa-apa Mbak, nanti saya udah cover di itunya, nggak masalah. Oh gitu? Ya. Ada sisinya nggak perlu dibaca sekarang. Mbak Nunung nanti sharing langsung. Iya, saya udah masukkan, nggak usah terlalu ini, nggak terlalu penting juga. Oh. Aduh, oke. Makasih banyak Mbak, silakan. Ya, baik. Nanti mohon ditunjukkan apakah bisa terlihat screen saya? Terlihat, Mbak. Oke, baik. Terlihat. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Kanti, Mbak Miranti yang sudah menghubungi saya begitu ya, diminta untuk bicara soal sociological aspect of research. Saya waktu itu berpikir
kalau bicara sociological aspect of research atau sociological approach of research itu bisa kita 1 tahun nggak selesai karena banyak sekali yang aspek. Saya juga tidak mau masuk ke ini Bourdieu bicara apa, ini Foucault bicara apa gitu. Yang saya juga nggak mau masuk ke situ. Saya mungkin hanya mau bicara yang saya lakukan begitu, apa yang selama ini menjadi research approach saya begitu. Jadi yang saya sebut sebagai microsociological exploration of organizational practices begitu, karena itu memang interest saya. Saya lebih suka melihat how things work in practice, how things processes begitu, how things occur in a certain context begitu. Nah itu yang mungkin menarik untuk saya. Mungkin waktu saya interview untuk pekerjaan di Southampton itu mungkin saya mulai dari situ. Salah satu profesor yang menginterview waktu itu bertanya sama saya begitu, you have dia bilang an interesting set of outcome begitu but you do so many different things begitu, dia bilang begitu, what would you be called in the future if you are a professor? Jawaban saya, I don't care. Saya bilang gitu. I do what I love doing. Saya nggak terlalu peduli mau disebut apa, mau apa. Kayaknya CV juga nggak terlalu penting, Mbak. Karena buat saya riset itu, I'm enjoying the process. I'm learning something. I want to be surprised. Nah itu surprising aspek itu akan bisa kita lihat kalau kita melihat nitty-gritty of daily life of whatever context we are exploring, termasuk organization begitu. Itu kenapa saya tertarik. Jadi mungkin saya mulai dari orientation riset saya seperti apa, lalu nanti microsociological inquiry yang tadi saya sebut itu apa sebetulnya, lalu pengalaman saya dalam melakukan microsociological research begitu. Saya sekarang bekerja di Southampton Business School. Saya juga committee member untuk interdisciplinary perspective special interest group-nya BAFA. Jadi kita banyak mengcover interdisciplinary perspective begitu. Research interest saya mainly itu ethics, audit and governance in organization. Terus bermula dari Islamic finance, saya lebih suka melihat religiosity and organization. Saya juga tertarik sekali dengan banyak aspek yang bermula dari kompleksitas. Hybridity, paradoxes, complexity, dialectics in organization, and how people are or practitioners or organization respond to it. Mungkin itu coverage-nya. Tapi saat ini kalau dari sisi project begitu, nanti saya touch ke project itu different projects gitu at the same time saat ini concurrently working begitu. Selama ini saya juga dari sisi supervision saya nggak pernah kan banyak akademik yang I only want to supervise student in a certain area kayak gitu mungkin. Tapi kalau saya tidak, karena riset saya tidak tergantung pada PhD student begitu. PhD saya sebagai supervisor itu hanya membantu PhD student supaya mereka melalui proses PhD yang meaningful gitu, belajar banyak dari proses PhD, di mana saya kalau saya ditanya how do you feel about your PhD process, saya akan jawab I love every bit of it, karena buat saya itu very interesting period of learning menurut saya, very meaningful. Sehingga PhD student saya, entah nanti kita menulis paper sama-sama atau tidak, it's a different story karena itu bukan part dari PhD. Jadi student saya Samir, dia meneliti Islamic Financial Engineering and Innovation. Dari setelah PhD selesai, kita develop paper yang saat ini publish di British Accounting Review. Satu lagi Pak Firdaus melihat audit processes begitu. Nanti saya banyak bercerita bagaimana
bedanya linear approach of research dan microsociological aspect of research melalui riset kami di bidang audit. Ini satu paper publish di AAAJ. Sekarang saya sedang drafting paper yang ingin kami submit ke Human Relation begitu. Kemudian dua student yang lainnya carbon reporting dan risk management serta internal audit practices di UK dua-duanya, tapi mereka sudah kembali ke Malaysia dan tampaknya sampai sekarang memang belum punya waktu untuk writing a paper, jadi ya tidak ada paper outcome dari dua riset itu. Saat ini in terms of project saya sebetulnya very busy gitu in doing so many different things. Social housing in the UK itu yang kita sudah lakukan beberapa tahun belakangan ini begitu, bersama beberapa kolega di UK. Salah satunya adalah supervisornya Mbak Miranti dulu, Melina. Dari project itu beberapa sekarang under review. Salah satunya yang kami melihat social housing tenant. Mungkin bagi teman-teman yang tidak tahu social housing di UK itu, kalau untuk orang yang tidak punya rumah itu disediakan rumah bagi mereka yang tidak mampu, disebut oleh social housing. Social housing ini dikelola oleh sebuah lembaga non-profit, tapi menarik sekali gitu. Mereka non-profit, mereka exempted in so many different ways, termasuk membayar pajak, tidak perlu membayar pajak tertentu seperti stamp duty land tax misalnya. Ketika stamp duty land tax itu kayak pajak jual beli properti begitu, ketika mereka membeli tanah, membeli rumah dan sebagainya. Nah, dari situ kami meneliti dan salah satu yang saya kerjakan dengan Sarah, teman saya yang sekarang di Goldsmith tapi sebentar lagi mungkin moving ke Sheffield, itu ini kami melihat social housing tenant. Jadi seperti apa, saya beberapa ibu-ibu tadi bercerita tentang orang yang mengalami disabilitas. Nah, ini kan disabilitas sosial sebetulnya begitu. Nah, bagaimana mereka sebetulnya menjadi banyak sekali retorik ditujukan kepada mereka bukan untuk memberikan impact pada mereka, tapi mereka merely just a product of the processes itself begitu. Banyak sekali terjadi commodification, financialization. Nah, saat ini kami sudah submit revised paper ke Journal Public Administration Research and Theory. Jadi itu 4-star jurnal begitu. Dan editornya sangat tertarik sekali dengan konteksnya. Lalu dari situ saya dan Sarah sekarang berdua begitu dan mengajak kolaborasi teman yang lain melanjutkan proyek itu. Lepas dari proyek yang sebelumnya, kami meneliti sekarang racism di social housing. Lalu kita meneliti housing on boats. Jadi kami cross ini. Lalu saya juga melihat belakangan ini, beberapa bulan ini saya mengikuti activities yang dilakukan oleh tenant dan bagaimana dampak COVID ini kepada tenant, sangat-sangat menarik begitu dalam konteks social housing. Lalu saya sendiri juga meneliti karena berangkat dari paper saya dan Florian yang kami waktu itu bekerja di salah satu business school di UK begitu, dan kita sering frustrated dengan the changes that happen at that time. Terus kita mikir daripada kita cuma complaining dan let's do something. Nah, itu papernya publish di AAAJ. Kita melihat bagaimana business school yang saya yakin di Indonesia pun sama, semakin menjadi hybrid begitu ya, dan bagaimana dampaknya kepada kita yang quote unquote kan disebut professional academic, but are we treated as a professional? It's a different story begitu. Nah, itu kami tidak menyangka yang sekarang papernya itu cited banyak sekali, banyak orang yang ternyata tertarik, dan itu mungkin dialami oleh banyak orang di berbagai negara juga sama begitu. Nah, saat ini saya melanjutkan risetnya
di konteks Indonesia. Saya melihat salah satu private business school di Indonesia yang sangat-sangat menarik juga, sangat-sangat menarik. Kita sudah mungkin interview sudah lebih dari 12 barangkali atau lebih. Saya nggak hafal berapa banyak, tapi kita masih explore lagi. Rencana saya dari situ kita saya sudah punya jelas ceritanya seperti apa. Rencana saya mau submit ke Academy Management Learning and Education. Lalu proyek yang lain dengan teman-teman dari Middle East dengan Amir Khattab dari Zayed University, dia profesor di Zayed, dan Hani Al-Sayed itu di Bournemouth University. Saat ini kita mau melihat ethics in the Quran dan professional begitu. Jadi masih very early project. Kita masih brainstorming dan beberapa hal, tapi banyak sekali yang menarik dari sana. Nah, satu lagi yang saya sangat excited sekarang adalah project saya dengan ini benar-benar yang interdisciplinary betul yang terakhir ini dengan tim dari UGM gitu. Kita mendapatkan funding dari Risprodict. Mudah-mudahan fundingnya betul-betul keluar. Dibilangnya sudah approve, tapi nggak jelas keluarnya kapan begitu. Nah, itu kami mendapatkan funding mungkin dari proposal berapa miliar, 2 miliar per tahun di approve menjadi less than 1 miliar setahun lah, hampir 3 miliar the whole 3-year project. Nah, ini betul-betul interdisciplinary, ada teman-teman dari IT, ada teman-teman dari economics, kami sendiri dari dari accounting, dan kami sudah mulai melakukan data collection, preliminary data collection, dan menarik sekali. Jadi kita mau melihat bagaimana peran lembaga filantropi Islam di Indonesia, terutama terkait dengan wakaf dan dampaknya kepada mereka yang terkena COVID pandemic ini, baik bisnis maupun individual. Dan kami sudah melakukan berbagai interview dengan berbagai berbagai pihak gitu, dan sangat-sangat menarik. Saat ini kami drafting saya motori untuk drafting conceptual paper begitu, dan mulai drafting untuk paper terkait dengan hybrid, dan masih banyak lagi yang menarik sekali soalnya kemarin, dan itu kami kerjakan tiap hari Minggu, jadi karena yang shoot saya hari Minggu, jadi biasanya kami interview itu di hari Minggu begitu, meeting di hari Minggu. Nah, itu saat ini begitu ya. Lalu dengan teman di Malaysia yang nggak masuk di sini, hanya saya membantu untuk paper publication di bidang hybrid. Nah, itu saat ini. Kemarin juga saya dikontak oleh UNY Jogja ya, diminta untuk kerjasama. Saya bilang mohon maaf, saya sudah too much on my plate already. Saya nggak bisa berkomitmen lagi begitu untuk yang lain yang baru. Baik, itu sedikit tentang saya begitu ya. Lalu approach saya tentang riset seperti apa. Jadi saya waktu S2 itu saya capital market based researcher begitu ya. Saya banyak meneliti sebagaimana kita semua di Indonesia lah menggunakan data capital market, apalagi saya S2-nya di UGM yang mostly supervisor dan professors itu US graduate begitu ya, yang memang filosofi risetnya lebih banyak positivistik gitu. Nah, kenapa saya berubah menjadi interpretive research ya? Sebelum bukan dari saat saya melakukan PhD, dan mungkin dari sebelum saya melakukan PhD, karena suami saya adalah antropolog begitu. Waktu kami menikah itu baru menikah tuh saya baca salah satu dua tulisan. Satu tulisannya Mas Pujo, itu profesor di UGM, yang meneliti tentang itu PhD tesisnya Mas Pujo. Nah, PhD tesisnya Mas Pujo itu tentang judulnya itu Far from the Throne, Close to the Stone. Jadi itu meneliti tentang bagaimana penderitaan
fisherman, nelayan di Jawa begitu ya, di mana mereka harus menggadaikan nyawa untuk mencari ikan, dan setelah itu menggadaikan nyawa lagi di jalanan karena ikan itu harus dibawa ke Jakarta. Sebagian mereka meninggal karena kecelakaan, karena capek dan sebagainya. Itu menarik sekali buat saya, membuat saya berpikir. Lalu saya membaca satu tulisan lagi, hasil riset juga teman suami saya, tentang kematian di konteks masyarakat Jawa, dari bagaimana makna dan lalu saya waktu itu berpikir, why mine is so dull begitu, nggak menarik sama sekali. So what's the meaning of this number? Kalau statistically significant, so what? Does it tell me anything gitu kan? Enggak gitu. Nah, itu mulai dari situ saya mulai berpikir begitu. What do I do actually gitu kan? Mulai jadi a lot of reflection. Makanya waktu itu saat saya masih menjadi ketua jurusan akuntansi di Universitas Al-Azhar Indonesia, saya bilang sama suami saya harus berhenti dan sekolah ini. Saya bilang begitu, walaupun rektor saat itu nggak setuju, Bu Nurul mau kuliah di mana aja di Indonesia, mau di UI, mau di UGM, kita bayari gitu. Kita walaupun aturan kampus nggak boleh menjabat dan kuliah, buat Bu Nurul boleh, mau ini enggak Pak, mau apa lagi, kita support. Enggak, saya mau berhenti, saya mau belajar. Jadi karena saya mau menikmati, saya bukan mencari gelar, saya mau menikmati. Dari situlah mungkin yang membuat saya berpikir, oh sebetulnya apa begitu, ketika saya meneliti Islamic banking di UK, di Malaysia dan di Indonesia, banyak sekali yang kemudian membentuk cara berpikir saya, membentuk pola saya melakukan research begitu. Sehingga selama ini riset saya banyak melihat complexity, sebenarnya masalah-masalah yang ada di sekitar kita begitu, paradoks, tension between individuals atau dalam grup tertentu atau dalam organisasi, dan bagaimana both individual and organization itu cope and respond to the complexity, to the paradoxes. Mungkin seperti itu yang selama ini saya tertarik, sehingga pendekatan saya lebih multidisciplinary. Saya memang accountant dan brought up in accounting route begitu, tapi mungkin reading saya itu beyond accounting. Saya membaca sampai political economy, sampai economic geography, sampai kadang beyond yang saya enjoy with begitu. Alhamdulillah saya juga ketemu dengan supervisor yang mau saya ajak ke mana-mana gitu, yang mau saya bikin pusing begitu. Can we talk about this, throw something gitu. Bahkan walaupun kita sudah sekarang kolega riset, beberapa minggu yang lalu saya mau gini nih, kamu ya udah kirim dulu, kita diskusi. Beliau di Melbourne, saya di sini, kita diskusi. What do you think about this? Ya cuma brainstorming kayak gitu. Tiap ada orang yang diajak begitu tuh nggak mudah, nggak semuanya mau seperti itu. Spend time for something that they don't really perhaps interested in the first place begitu. Jadi lebih multidisciplinary, dan saya suka melihat sebetulnya apa sih yang terjadi dalam konteks sosial ini. Kita itu kan karena saya mungkin berangkat dari functionalist perspektif, di mana everything itu so linear begitu. Complexity itu being removed, being put aside begitu ya. Terus di trim, kan data saja kita trim, data kita manage in a way that we can capture something that is more controllable. Tapi life is not controllable begitu. Salah satu contohnya adalah ketika kami submit paper yang paling lama dalam review itu adalah audit paper di AAAJ, karena memang itu kita go against the wave gitu. Kalau go against the wave itu memang nggak mudah, tapi very rewarding menurut saya. Reviewernya bilang there's nothing called paradoxes, so it's just that there is no control. So kita bilang, look, control doesn't work most of the time. Kalau kita punya ada di depan UI ada lampu merah atau traffic light begitu ya. Kalau nggak ada mobil, kita nyebrang aja. So walaupun di sini pun juga begitu. Kalau kira-kira nggak ada mobil, nyebrang aja. Control doesn't work most of the time. Itu kenapa kita lalu but to go against the wave takes so much time. Nah ini mungkin
paper-paper saya selama ini sebagian besar open access, jadi bisa diakses, dan nanti saya akan kasih contoh beberapa di antaranya. Oke, saya mau move ke apa yang tadi saya sebut sebagai micro sociological inquiry, begitu ya. Jadi sebetulnya Johnson et al. 2018 itu bicara tentang sebagai qualitative researcher, di mana saya adalah qualitative researcher di sini. Itu sebetulnya kita itu apa sih dalam proses riset itu yang kita lakukan. Yang menarik dari tulisannya Johnson et al. Itu adalah satu kata yang disebut sebagai craftsmanship, begitu. Nah, craftsmanship ini require different aspect, gitu. Require kita melihat konteks sosial itu seperti apa, baik yang material maupun immaterial, dalam konteks sosial atau konteks research yang kita teliti, itu sebetulnya apa yang terjadi di antara individual yang ada di sana, fenomena yang terjadi, apa tensionnya, apa yang menarik yang bisa kita pick up untuk kemudian kita ceritakan, begitu. Itu juga jadi di dalam, menurut Johnson itu kalau kita melakukan qualitative research itu kita harus convincing in terms of the story and the context itself, begitu. Nah, untuk bisa convincing itu require craftsmanship. Nah, craftsmanship ini mulai dari diri kita sendiri, begitu. Bagaimana kita menciptakan retorik, kita bisa reflektif juga terhadap apa yang terjadi di dalam konteks, dan kita punya imajinasi sebetulnya bagaimana kita melakukan abduction dari konteks yang kita teliti menjadi sesuatu yang mungkin akan pertama bermanfaat untuk konteks di mana kita meneliti dan di bidang akademik secara general, begitu. Nah, semua ini bisa dilakukan kalau kita melakukan micro sociological inquiry, karena kalau tidak kita nggak akan tahu, terlalu narrow, begitu. Misalnya kita melihat let's say kita melihat audit seperti yang kami teliti. Audit dilihat, oh sudah ada standar audit, gitu. Auditor harus independen, ada professional judgment dan sebagainya. But in reality, do auditors really have professional independence? Itu sesuatu yang kita tidak mungkin tahu, itu menjadi assumption yang sudah ada klik dan dibentuk di kepala kita bahwa ada independensi, dan independensi itu independensi baik independensi yang inherent maupun independensi di saat dia melakukan examining konteks, begitu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ada banyak tension, ada banyak negotiation, ada banyak hal-hal yang lain yang harus tanpa micro sociological inquiry kita akan blinded, kita tidak akan tahu. Mungkin tadi salah satu ibu, saya lupa namanya, mohon maaf, itu tentang leadership. Nah, Alverson banyak meneliti tentang leadership, dan salah satu papernya Alverson yang saya baca terakhir itu adalah tentang middle managers. What does it mean by middle manager? Is it something that is really in the middle, contextually, or is it something else? Jadi menurut Alverson itu middle manager, konteks middle manager itu ditanamkan di kepala kita, dibentuk secara sangat linier, yang membuat itu menurut Alverson disebut sebagai sandwich, gitu. Seperti kalau kita makan sandwich kan dia ada di tengah-tengah itu ada dua bread yang dia stick in the middle, begitu. But it's not necessarily the case kalau dalam konteks organizational life yang sebetulnya. Nah, itu tanpa melihat micro sociological aspect itu sulit kita kemudian untuk bisa mengcapture itu. Nah, begitu juga saat ini kalau ingin publish, pasti semua high rank jurnal butuh theoretical contribution. Nah, theoretical contribution ini sesuatu yang paling sulit diraih oleh seorang researcher ketika mau presenting paper, begitu. Itu menarik sebagai dari sisi relevance, tapi juga dia punya rigor. Nah, rigor ini
dilihat dari how do you contribute to an existing study or existing stream of literature. Nah, tanpa microsociological inquiry itu agak sulit kita kemudian mendapatkan rich data, kita bisa membuat atau menjadikan data itu menunjukkan kepada kita sebetulnya yang terjadi apa. Let the data speak and then we can then contribute, begitu. Itu nggak mungkin dilakukan atau sulit dilakukan tanpa melihat micro aspect of a context, begitu. Jadi microsociological inquiry itu sebetulnya critical exploration of a social context. Sederhananya seperti itu. Baik konteks itu kita lihat microsystem di mana beberapa individual atau konteks yang kecil itu berinteraksi, ataupun meso ini bisa disebut organizational level atau dua microsystem yang berinteraksi satu sama lain, atau ekosistem yang lebih luas lagi, mungkin organisasi dan kompetitor, organisasi dan pasar, atau makrosistem yang lebih wide lagi. Sebagai researcher, ini saya highlight in yellow, begitu ya. Clarity of our level of analysis is crucial. Jadi kalau kita mau melihat microsystem, ya microsystem saja. Kalau kita mau lihat multi level itu agak sulit, begitu, dan biasanya membuat story itu tidak jelas, begitu. Ketika kita collecting data mungkin boleh wide, boleh berbagai level itu kita collect, tapi ketika kita sudah tuliskan dalam bentuk report atau dalam bentuk paper, kita harus delineate the complexity to tell a neat and a simple story, begitu. Nah, ini saya beri contoh seperti apa. Nah, ini papernya Ocasio, masih baru 2020 ya. Dia melihat political capital and power in organization, begitu. Jadi kita sudah kenal apa itu political capital gitu. Kita tahu power, tapi in microsociological context mungkin kita bisa melihat lebih bagaimana dinamikanya, begitu. Bagaimana political capital, baik itu economic capital, cultural, knowledge, social, dan sebagainya, itu bisa digunakan individual dan organisasi sebagai satu resource dependence. Dia juga bisa menjadi bagian dari identitas dan status, tapi dia juga bisa dijadikan sebagai alat untuk identifikasi, untuk memperoleh power, begitu. Tapi dia juga bisa digunakan sebagai alat legitimasi. Nah, itu berbagai hal yang spektrumnya kalau kita lihat ke mikro nanti akan banyak sekali itu aspek yang setiap pihak atau setiap individu di organisasi ataupun grup di organisasi itu mungkin melakukan hal yang berbeda-beda. Nah, ini bisa kemudian itu menjadi power yang baik organisasi maupun individual itu gunakan dan mobilize untuk mencapai baik itu decision making, progression of career, or untuk achieving organizational performance dan sebagainya. Intinya adalah contohnya Ocasio et al. Ini adalah bagaimana kita kemudian bisa melihat bahwa political capital dan power itu sangat kompleks dan kita bisa melihat satu aspek saja atau berbagai persinggungan berbagai aspek. Ada logic di sana, ada classes of identity di sana, ada macam-macam yang kita bisa teliti ketika kita mau melihat sesuatu lebih mikro lagi, begitu. Kemudian bagaimana caranya kita mengeksplor microsociological processes? Jadi yang kita lakukan adalah yang pertama adalah kita melihat atau mengeksplorasi bagaimana sesuatu itu terjadi dalam setting sosial di konteks yang mikro, di konteks yang bagaimana mereka berinteraksi day to day. Tentu saja ketika masuk ke sini, mungkin kalau kita hanya melakukan interview, sulit bagi kita untuk melihat day-to-day life ini. Lalu kita juga bisa melihat, untuk mampu melihat sesuatu dari sisi mikro, kita bisa melihat situasinya seperti apa, emotional dynamic-nya bagaimana individual itu berinteraksi, dan juga bagaimana interaksi itu
mempengaruhi proses dan outcome di dalam organisasi, sehingga terjadi banyak hal yang Collins sebut sebagai power rituals, atau kita mampu melihat yang disebut sebagai practice-based understanding of individual and organization. Intinya adalah kita melakukan depth exploration of a social context begitu. Contohnya sekarang di paper yang saya akan submit ke Human Relation ini, saya melihat bagaimana auditor dan klien berinteraksi gitu. Apakah professional independence itu betul-betul ada? Oh, how is it maintained? Apakah standar audit itu betul-betul bisa diterapkan? Oh, how is it mobilized and mungkin modified in a way to complete the processes, karena the end result is a complete process begitu. Nah, itu menarik sekali. Begitu juga di konteks social housing yang tadi saya ceritakan sedikit. Bagaimana social housing ini non-profit organization sebetulnya sudah diberi exemption banyak hal, baik tax, macam-macam begitu ya. Dia mau tidak mau, dan dia melakukan tidak hanya social activities, dia juga melakukan commercial activities begitu. Bagaimana dua ini lalu dimobilize begitu. Nah, saat ini yang saya teliti itu di saat COVID ini, bagaimana social housing tenant itu menderita sampai apa yang disebut data collection saya terakhir, sampai penggunaan utility aja dia dibagi begitu, dibatasi, yang disebut sebagai district heating. Jadi heatingnya hanya, sehingga banyak orang meninggal, banyak orang terkena COVID, tidak hanya karena terkena COVID, tapi karena heating yang tidak mencukupi, energy poverty dan sebagainya. In the opposite side, para managers di housing association itu remunerasinya luar biasa begitu, dari apa yang saya teliti gitu. Mereka bisa dibayar 300-400 ribu pound setahun begitu. Yang teman saya Oliver, yang dia juga dulu duduk sebagai independent board member di salah satu housing association, bercerita bahwa bagi manajer di social housing kerja let's say 10 tahun saja, habis itu sudah bisa retire freely begitu, karena dia sudah gain a lot of money. Enggak cuma sampai 10 tahun, dia bilang 3-4 tahun aja sudah cukup untuk retire with lots of money begitu. Nah, itu seperti apa itu kalau begitu. Nah, dibandingkan dengan tenant yang hanya being commodified and financialized as a way to reap benefits from those who are underprivileged begitu. Nah, itu begitu juga eksplorasi kita di housing and boat begitu. Bagaimana orang-orang yang memilih untuk hidup di boat itu mereka melawan gitu. Jadi melawan dominasi gitu, karena sebagian besar orang ketika membeli rumah harus melalui mortgage dan sebagainya. Mereka mau punya financial freedom. Karena kalau tinggal di boat itu lebih murah, mereka tidak harus membayar council tax dan sebagainya. Menarik sekali kalau kita bisa melihat daily life in a richer context begitu. Nah, itu contoh yang lain adalah ini paper yang cukup baru di EMJ begitu. Saya baru baca belakangan ini, Capellero et al. 2021 baru saja publish ya. Ini menarik sekali gitu. Yang cerita ini dari mulai datanya itu dari data sebagian besar adalah data historis. Nah, makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebetulnya data itu abundance around us. Tergantung kalau kita mau cara kita inovasi kita melihat data. Jadi data ini adalah data tentang data case di court yang terkait dengan mafia operation dari tahun 1963 sampai dengan tahun 2018. Jadi bagaimana mafia ini melakukan yang sebetulnya banyak, nggak cuma terjadi di mafia, itu terjadi di banyak konteks. Strategic ambiguity maintenance. Jadi sesuatu itu kan kadang kayak kita misalnya dulu saya masih ingat di Indonesia, kita ada misalnya
dosen harus submit ini, harus submit itu, karena di Indonesia banyak sekali administratif begitu ya, administrative requirements begitu. Kan kadang tidak semuanya itu jelas begitu. Tidak semuanya jelas, kadang semuanya itu enggak terlalu jelas, ini harus bagaimana, sehingga terlihat ambiguous, dan ambiguity itu dibiarkan begitu saja, supaya karena kalau terlalu rigid mungkin akan membuat orang sulit gitu. Salah satu contohnya adalah ketika saya meneliti di salah satu bank di Indonesia, saat itu saya interview dengan ketua MUI yang sekarang adalah Bapak Wakil Presiden kita begitu ya. Saya datang ke rumah beliau, menginterview beliau 2 jam gitu. Saya bertanya waktu itu, Kiai ini bagaimana? Ini kan fatwa ini bisa jadi sangat ambiguous begitu. Kenapa orang itu interpretasinya ketika mereka menerapkan itu bisa berbeda-beda gitu. Yang saya temui di lapangan tuh berbeda-beda. Kenapa tidak dibuat, pertanyaan saya waktu itu salah satunya adalah, kenapa tidak dibuat interpretasi fatwa Kiai sebagaimana interpretasi standar akuntansi keuangan misalnya begitu, sehingga orang tahu gitu. Jawaban beliau, ya ini strategic ambiguity ini yang sebetulnya dia representatif. Kalau nanti kita buat interpretasi fatwa malah nggak bisa diterapkan, soalnya satu bank dan bank yang lain konteksnya berbeda. Jadi memang ambiguity itu di-maintain dan dibuat sedemikian rupa supaya untuk memenuhi berbagai kepentingan begitu, bahkan kepentingan untuk hiding something, untuk achieving something, termasuk di dalam konteks yang dijelaskan oleh Caparello et al. Ini. Bagaimana ambiguity itu digunakan sebagai strategi untuk silencing. Gitu. Silencing ini bisa untuk memprotek dirinya sendiri, tapi juga mentarget orang lain yang mungkin menjadi musuh atau menjadi lalu disclosing in terms of bahkan baru kemarin saya ikut inaugural talk-nya profesor di Manchester kok skip dari dia editor paper saya di CPA, Paulo Quattroni ya, bicara bagaimana fixation of transparency and fixation dengan berbagai standar. Kita ada standar ACSB, ada akreditasi nasional, ada standar ini, ada kalau publikasi di Indonesia ada apa Scopus, whatever it is gitu, apa Sinta, apapun itu gitu ya. How is it so fixated gitu into something gitu, yang itu nah ini sama di sini juga ketika mendisclose ini tergantung kepentingannya begitu. Ada yang one sided disclosing untuk memprotek mereka, ada yang mereka memang hiding atau obfuscating begitu ya, atau targeting something to silence something. Nah, ini kita bisa melihat ini how things actually work in different ways ketika kita melihat sesuatu itu dari micro konteks begitu. Jadi intinya adalah kita zoom in ke everyday life begitu. Kita fokus ke bagaimana local institutional baik itu yang formal maupun informal forms emerge and become something that is perhaps codified atau becoming legislized atau institutionalized di meso atau makro level. Itu yang kita bisa lihat bagaimana dia menjadi sesuatu yang tadinya adalah sesuatu yang normal, lalu itu dikodifikasikan menjadi sesuatu yang normal di sisi organisasi, lalu menjadi sesuatu yang normal. Kalau kita lihat korupsi kan begitu, memberikan hadiah lebaran itu kan sesuatu yang tadinya seharusnya tidak boleh begitu, tapi menjadi sesuatu yang normal, jadi normality begitu. Dan dari situlah kemudian terinstitusionalisasi menjadi level-level tertentu, menjadi jalan di mana korupsi menjadi sesuatu hal yang tidak bisa terpisahkan lagi begitu. Nah, yang penting dari kita ketika melakukan microsociological inquiry adalah pentingnya kita sebagai researcher ini untuk securing access. Nah,
Secure yang akses ini kita nggak bisa ke researcher itu tidak berkolaborasi dengan profesional. Itu kenapa sebagian besar PhD student saya adalah professionals dan data collection nggak lagi difficult begitu untuk ini. Kita satu tidak hanya untuk for the sake of publication. Publication itu just an outcome, just a side outcome. Tapi bagaimana, how can we contribute begitu to the context? Saya masih ingat ketika salah satu PhD student saya, Pak Firdaus, ketika dia mulai menganalisa begitu ya, sempat ini sangat kritikal Bu, gimana ya? Terserah Pak Firdaus bagaimana gitu, nggak apa-apa Bu. Kalau dengan menulis ini saya dipecat sama BPK, saya siap. Gitu. Jadi totality itu perlu, kita jangan takut. Nah, itu sebagian besar yang saya lihat adalah kemarin saya juga salah satu PhD student saya sekarang ini adalah dari Indonesia, dia senior banker di BI gitu. Saya keep going back and back to that gitu. Your independence as a researcher itu akan mempengaruhi sejauh mana ketajaman kita melihat konteks ketika kita tidak terbelenggu oleh sesuatu. Kalau sudah terbelenggu sesuatu, banyak saya lihat student begitu. Nanti kalau saya nulis gini, saya pulang ke Indonesia, saya kira-kira dapat tempat nggak ya? Gitu. Kira-kira saya diterima nggak ya kalau tulisan saya kritikal? Nanti jabatan saya apa ya kalau saya nulis begini? Gitu. Kira-kira ada salah seorang dosen di STAN, nanti di STAN nggak banyak orang kenal kayak gini gitu. Kalau saya balik, saya nulis gini, kira-kira saya diterima nggak ya gitu. Forget it. PhD atau proses research, terutama PhD, saya selalu bilang itu adalah proses of unlearn and relearn. You have to forget about everything, concentrate. Tapi itu memang butuh keberanian sendiri begitu. Nah, selain itu adalah kita lalu ketika kita melihat bahwa kolaborasi kita dengan profesional itu dengan tujuan kita mau memperbaiki begitu, dengan tujuan kita melihat tidak hanya untuk menunjuk ini loh kamu salah gitu, tapi identifying something itu sometimes they don't even realize because they are trapped within the routine begitu. That's the problem. Nah, ketika saya dan Pak Firdaus ke BPK, kita presentasi di Pusdiklat BPK Pusat, banyak senior dari BPK di sana gitu, kita tunjukkan ini loh ada planning nih. Mereka baru tahu, oh iya begitu ya ternyata begitu. Salah ketua trainingnya malah bilang ke saya, itu kenapa Bu? Selama ini itu ketika saya membuka training auditor tuh mereka kayak saya tuh bicara sama batu gitu. Mereka tuh so stiff gitu, enggak ini. Baru tahu saya kenapa ini yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Karena sangat rutin sehingga organisasi itu nggak sempat lagi untuk stop, reflect. Reflexivity itu sangat sulit dicapai di organisasi karena begitu cepatnya proses dan nggak ada lagi portion to stop and think gitu. Nah, sehingga yang kita bisa lakukan adalah enabling dialogue sebetulnya. Jadi dari situ kita bisa crafting production of knowledge yang juga satu have a relevant sehingga membantu bagaimana organisasi bisa melihat dirinya lagi dan merefleksikan diri lalu mengubah strategi dan sebagainya, hopefully begitu. Dan yang kedua adalah punya theoretical contribution at the same time begitu. Jadi ada rigor dan ada relevance. Nah, ini contohnya yang tadi beberapa kali saya sebut, kita melihat reduce audit quality practices, dan mungkin kalau auditor dan teman-teman yang meneliti di bidang audit mungkin sudah hafal apa itu reduce audit quality practices, seperti premature sign off, non-tested sample gitu ya, ada sampel yang nggak dites semuanya, kalau itu sulit, bikin hidup auditor susah gitu ya, atau macam-macam yang lainnya. Tapi kan tidak ada yang melihat sebetulnya itu kan kayak kalau kita flu, batuk, pilek itu kan cuma simptom. Masalah sebetulnya apa di dalam ini nggak pernah dilihat orang, itu yang kita lihat di sini. Micro sociological inquiry mampu kita melihat sebetulnya apa sih yang kenapa terjadi premature sign off, kenapa kalau sampel yang awkward atau sampel yang menyulitkan itu ditinggal, kenapa explanation klien yang mungkin nggak strong itu
kita terima begitu saja atau auditor terima begitu saja? Kenapa banyak hal yang itu merugi atau mengurangi quality audit, tapi kenapa itu terjadi? Itu tidak pernah dilihat sebelumnya. Sehingga kami tadi saya menyentuh sedikit bahwa kita harus observing day to day life, sehingga interview mungkin tidak cukup gitu, karena interview itu kan a moment of interaction with interviewee begitu ya, atau research participant. Kita nggak tahu sebetulnya in their daily life seperti apa. Nah, observation, ethnography itu mampu membuat kita memahami konteks lebih baik lagi. Jadi dalam riset ini mungkin sampai sekarang, sekarang kita move ke value for money audit, dan performance audit. Nah, ini menarik sekali. Mungkin sekarang kita sudah punya lebih dari hampir 70 interview barangkali. Karena ini ongoing research. Nah, ini yang kita lihat di dalam audit team, itu butuh orang atau butuh auditor dengan berbagai skill, tapi pada saat bersamaan mereka belum tentu bisa kerjasama dengan baik at the same time gitu. Jadi yang kita sebut sebagai paradox of team diversity. Team diversity is needed, but at the same time it becomes hurdles for the team to work together because cohesion is difficult to achieve, begitu sederhananya. Jadi ketika kita melakukan micro sociological inquiry, yang terjadi adalah kita punya data yang rich karena kita bisa melihat day to day life begitu. Kita lalu bisa mengidentify pattern dari apa yang sebetulnya terjadi. Ini di paper yang sama kita melihat bagaimana paradoks itu sebetulnya hanya dampak dari kompleksiti yang terjadi di organisasi. Kenapa ada paradox of team diversity? Karena BPK tidak punya waktu untuk dan sangat kompleks. Mereka tidak mampu menseleksi tim yang tidak ada waktu lagi menseleksi tim yang bisa bekerja bersama-sama dan sebagainya. Bahkan auditor harus melakukan semua audit tanpa terkecuali, tidak ada spesialisasi sama sekali. Kita juga bisa melihat dari data, karena datanya rich tadi, kita bisa lihat bagaimana dari data itu muncul sesuatu yang itu kita jadikan sebagai kontribusi, baik kontribusi secara praktek maupun theoretical contribution. Seperti ini, di berbagai audit paper sudah dilihat, audit supervision, tapi rata-rata karena di dalam audit research itu rata-rata researcher either melakukan survei atau kuantitatif data yang dilakukan, mereka tidak bisa melihat sampai detail di bawah. Sehingga kami suggesting satu RAQP atau Reduced Audit Quality Practices yang baru, yang itu sebetulnya root dari cascading. Jadi RAQP itu atau audit quality yang rendah itu sebetulnya adalah cascading responses saja, itu argumen kami. Jadi salah satunya yang kita suggest adalah yang kita sebut sebagai superficial audit supervision. Kenapa ada superficial audit supervision? Karena team leader tidak semuanya mampu menjadi team leader. Karena saking banyaknya pekerjaan, banyak yang mereka adalah administrator tapi punya level tinggi, dijadikan team leader karena tidak mampu leading team, ada yang withdrawing themselves, ada yang letting things go as it goes gitu, tanpa melihat lagi secara detail. Nah, balik ke micro sociological inquiry tadi, data yang detail mampu bisa membuat kita memberikan kontribusi baik itu praktek maupun kontribusi teoritis yang kuat. Nah, ini salah satu kontribusi kami adalah kami suggest micro sociological aspect of auditing practices itu sangat perlu dilihat sehingga kita bisa melihat banyak hal. Sekarang ini saya melihat interaksi antara klien dan auditor begitu. Paper yang kedua di GBE Drift. Nah, ini saya salah satu hal lagi adalah dengan micro sociological inquiry kita juga tidak akan mudah membeli begitu saja teori yang sudah banyak digunakan orang gitu. Jadi contohnya adalah paper saya ini. Jadi saya banyak melihat ini kan datanya saya adalah data sebuah Islamic Bank selama 14 tahun gitu, dari dia berdiri sampai 2000
begitu datanya. Nah, banyak ketika melihat sesuatu perubahan itu seperti perubahan seperti dia itu hidup. Nah, itu yang disebut sebagai reifying things. Kayak identitas kita, lalu cara kita mengajar, begitu kan, cara kita melakukan research itu kan sesuatu yang abstrak, betul tidak? Gitu. Itu tidak berubah dari A ke B sebagaimana kita bisa berjalan dari A ke B. Itu berubah cara kita mengajar, cara saya meneliti yang tadinya saya quantitative researcher begitu ya, positivistic menjadi saya seorang interpretive researcher, itu kan ada sesuatu yang dinamika yang berjalan yang membuat saya berubah begitu, dan itu tidak linier begitu. Nah, selama ini ketika melihat perubahan itu banyak hal yang dikatakan oleh Alfesen dan Quattrone sebagai reifying something that is abstract, termasuk identity. Disitulah saya kemudian berpikir, gimana ini? Saya mencoba cari drift, saya cuma ketemu bukunya Sibora tentang drift. Saya sampai tanya ke Han Moritzen waktu Han Moritzen datang ke Birmingham karena dia touching sedikit tentang drift. Saya tanya, can you explore further about drift? Dia sendiri mengaku, I haven't go into deeper on drift. Ini nggak mungkin saya pakai. Jadi akhirnya saya mikir, ya ini saya sendiri yang harus ciptakan perspektif sendiri begitu, yang merepresentasikan konteks, yang itu banyak disebut sebagai theoretical bricolage begitulah, kita membentuk framing sendiri. Nah, ini yang lalu kemudian saya sebetulnya membuat bricolaging sendiri dari bagaimana identitas ethical trust bank ini berubah dari waktu ke waktu tergantung bagaimana dia demands dan pressure yang dia hadapi saat itu begitu. Jadi intinya adalah yang saya lakukan, saya melakukan refleksi begitu. Micro sociological inquiry mampu membuat kita, karena data kita rich, lalu bisa kita menciptakan konsep sendiri bahwa identitas itu in flux, it's changing all the time. Kayak kita dulu, kita nggak berpikir mungkin 2 tahun yang lalu bahwa kita akan melakukan seminar online seperti ini, atau mengajar online seperti ini, atau kita mungkin nggak terlalu conversant terhadap membuat video untuk teaching begitu. Tapi we have to do it now. We are forced to do it now. We have no option rather than doing it and following the changes gitu. Jadi itu contoh yang sangat dekat dengan kita saat ini. Identity is always in flux begitu. Saya mulai berpikir begitu. Kenapa dia in flux? Itu saya bertanya-tanya sendiri, dan itu pertanyaan saya jawab dengan apa yang saya lihat dari data yang rich tadi. Karena ada internal dan external pressures, dan internal and external pressure inilah yang membentuk yang saya sebut sebagai multifocality of identity. Kenapa multifocality? Kalau ketika saya bicara sama Mbak Kanti, misalnya saya pakai bahasa yang Mbak Kanti paham. Nah, in next few minutes kalau saya bicara dengan anak saya, pasti saya pakai bahasa yang berbeda karena nggak make sense buat dia begitu. Nah, itu yang terjadi di dalam konteks saya ini juga. Ketika pertama bank ini berdiri, tentu saja untuk bisa dia beroperasi dia harus mendapat persetujuan regulator, dan dia harus membuat regulator happy, embracing the voice of regulator first of all. Sudah dia identitasnya berubah sedikit begitu ya, menjadi regulatory approved product salah satunya. Makanya saya buat seperti puzzle. Mungkin detailnya bisa dilihat di GBE, papernya free to download for everyone karena open access begitu ya. Terus begitu saja, oke, cukup sudah, kita bisa melalui from the regulatory side. Tapi lalu ada masalah nih, kita nggak mungkin sustain di pasar kalau begini-begini aja gitu. Sehingga merubah dirinya, melakukan re-engineering produk dan sebagainya untuk bisa sustain di pasar. Nah, berubah lagi begitu. Market voices are embraced at the same time begitu. Tapi begitu saja masih tetap rugi-rugi terus begitu. Akhirnya melalui 2 company takeover, yang terakhir adalah
dibeli oleh salah satu multinational company dari Middle East yang they don't even care about Sharia compliance, to be honest gitu. Jadi mereka hanya itu sebagai vehicle untuk mereka scaling up bisnisnya begitu, sehingga sudah jauh sekali dari yang disebut Sharia compliance begitu. Dan saya baru ketawa-tawa sama head of Syariah department-nya karena dia resign sekarang karena bagaimana bank ini sudah sangat jauh berbeda dengan konsep awalnya. Dia jadi head of Syariah compliance-nya decided to resign begitu. Saya ketawa-tawa aja, berarti analisa saya tepat dong, iya. Jadi analisa saya ini tepat sekali yang terjadi saat ini, dan itu saya menganalisa di 2019, 2011 ini lebih parah lagi begitu. Dan itu kita mampu menawarkan sebuah konsep baru ketika kita melakukan micro sociological inquiry begitu. Jadi ini contohnya bagaimana saya melihat datanya sangat rich ya, melihat berbagai dokumen. Dan lalu menyajikan kontribusi bahwa drift itu adalah salah satu strategi untuk kita bisa sustain kayak kita. Kalau sekarang saya nggak mau ngajar online, saya nggak mau bikin video, misalnya ya udah go leave your job, do something else. Itu kan adalah drift, itu adalah enduring strategy for the organization or even us individual tuh. Embracing multifocality itu mau nggak mau ya begitu. Sekarang kayak misalnya di Indonesia, misalnya orang bicara sesuatu yang sedikit sensitif saja sudah di polisi datang begitu. Akhirnya orang kan harus mengatur apa yang harus diinikan kalau masih mau sustain begitu ya. Nah, begitu juga di paper saya yang lain dengan yang terakhir publish di BAR begitu, kita melihat bagaimana financial innovation dan engineering di Islamic Bank, bagaimana itu yang kita sebut sebagai plasticity of boundary object begitu. Jadi sebetulnya intinya paper yang tadi maupun ini itu kembali ke riset ini saya yang sebelumnya saya sebut bahwa saya tertarik terhadap bagaimana individual dan organization itu respond to complexity, respond to tension. Dan ini salah satunya adalah membuat approach mereka plastik. Dan Syariah compliance itu bukan lagi jadi hurdle, tapi jadi sesuatu yang mereka modify, mereka mobilize untuk mencapai tujuan yang mereka ingin tuju. Begitulah. Terima kasih. Mungkin saya stop di sini. Lanjut ke tanya jawab, insya Allah. Ya, silakan Mbak. Terima kasih banyak Mbak Nunung, luar biasa presentasinya, bergizi banget nih, saya mendapat banyak sekali insight. Udah ada 3 paper yang PR harus dibaca weekend ini tadi dari slide-nya Mbak Nunung. Oke, mungkin supaya kita lebih puas bisa tanya jawab, langsung aja kalau ada Ibu Bapak yang ingin mungkin berkomentar juga boleh, atau memberikan pertanyaan untuk Mbak Nunung. Silakan. Nggak setuju juga boleh. Setuju juga boleh, oke. Enggak. Ada yang mau, Mbak, saya kayaknya nyalain video nih, mungkin ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ariana dulu ya, Mbak? Gimana? Siapa dulu Pak Kanti? Pak Ariana, saya malah nggak lihat tadi. Pak Ariana juga nyalain mic ya? Oke. Ya boleh Pak Ariana dulu tadi. Pak Ariana belum kenalan juga soalnya. Silakan. Ini tadi terpencet sebetulnya. Okay. Ya, cuma mungkin saya memberikan komentar sedikit. Apakah biasanya memang kalau para positivis ini karena terbiasa sekali dengan angka-angka dan hal-hal yang sifatnya terukur, maka begitu melihat fenomena kedalaman itu maka akan sangat terpesona sehingga berubah arah begitu. Sementara mungkin kalau orang yang sudah lebih terbiasa berkecimpung dengan bukan hanya angka tetapi juga kedalaman pembahasan, maka mungkin saja masih tetap pada aliran yang paling jauh mixed method begitu. Terima kasih.
Iya Pak, terima kasih Pak, pertanyaannya menarik. Kalau menurut saya itu kan makanya paradigm itu kan choice gitu. Saya sering selalu bilang kepada PhD student saya choose your methodology without regrets gitu. Jadi kita yang select, kita sendiri mau cari apa gitu. Buat saya research itu adalah proses proses diri saya sendiri, proses saya. Makanya riset itu adalah a development of scholarships. It's not compiling how many papers do we get at the end, gitu. Tapi how do we develop ourselves as a scholar? Itu kalau saya pribadi seperti itu ya Pak ya. Jadi intinya adalah mencari dan mencari sebetulnya kalau saya sendiri. Makanya kalau saya ketika saya meneliti, I want to be surprised, I want to enjoy the process. Kalau itu bosan ini mungkin sebagai akuntan saya jujur mungkin saya reading less on accounting than compared to other discipline begitu. Karena buat saya boring gitu-gitu aja dan saya sering kalau ketemu dengan profesor di bidang accounting saya sering mengkritik gitu. Kita ini sebagai disiplin kapan mau berkembang? Kalau orang-orangnya kalau lihat EOS misalnya itu Old Boys Club yang bisa publish di situ, yang gerbongnya mereka, yang ini terakhir itu saya submit ke EOS begitu ya, mereka berbeda sekali dengan jurnal-jurnal di organisasi yang terbuka begitu mereka bilang you don't need to have your own perspective, you just need to follow. Yang saya tahu sebetulnya reviewernya siapa, following their thread begitu. Nah itu kan keterbukaan nah itu kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat di area organization studies, area-area yang lain itu sangat terbuka begitu. Nah, keterbukaan itu juga kembali kepada diri kita. Apakah kita sudah satisfied becoming in our approach in research atau tidak? Itu kan kembali ke diri kita lagi. Inovasi juga termasuk approach sendiri begitu. Apakah kita mau melihat sesuatu as a proses misalnya, prosesual perspektif, atau kita sudah satu konteks dengan interview saja satisfied ya nggak apa-apa, itu choice begitu kalau menurut saya begitu Pak. Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, makasih Pak Ariana, Mbak Nunung. Yang berikutnya Mbak Mute tadi ya? Ya, makasih Mbak Kanti. Ya Mbak Nunung, menarik banget ya. Saya tuh sebenarnya agak mirip sama Mbak Nunung sih, dulunya finance, bukan accounting sih, tapi ya bergelutnya dengan ya itulah maksudnya positivis. Kemudian pertanyaan saya agak mirip dengan Pak Ariana ya, yang isunya mixed method itu. Nah, apakah sebenarnya Mbak Nunung pernah menghadapi sebuah situasi di mana memerlukan kebutuhan untuk bisa mengkombinasikan keduanya, gitu, Mbak ya? Saya sendiri sih masih less of experience lah di kedua metode riset tersebut, hanya membimbing mahasiswa, beberapa bantu-bantu riset. Makanya mungkin pengen tahu ya, karena Mbak Nung pernah kecemplung di dua metode itu. Kemudian satu pertanyaan lagi Mbak, kalau boleh, kan kalau yang saya pelajari kan memang ketika melakukan studi kualitatif itu memang ada subjektivitas dari peneliti gitu ya Mbak ya. Kemudian saya juga dapat dari pembimbing bahwa beberapa studi itu melakukan studi secara kritis. Jadi memang subjektivitas itu sangat tinggi sekali gitu ya. Nah mungkin kita sering diajarkan bahwa peneliti itu harus value free gitu ya. Nah itu sebenarnya gimana sih Mbak? Saya jadi agak bingung gitu. Sebenarnya kita harus value free atau memang ya harus memang ada subjektivitas di sana, keberpihakan, atau di antara keduanya gitu ya. Jadi saya masih butuh panduan dalam aspek itu. Kemudian ya itu sih mungkin ya Pak Kanti. Makasih banyak. Makasih Mbak Nunung sebelumnya. Yang pertama saya jawab dulu pertanyaan pertama, apakah saya pernah tertarik untuk mixed method? Tidak pernah. Jadi buat saya adalah makanya kembali ke yang saya jelaskan tadi, choose your methodology without regrets. Gitu. Kalau saya meneliti karena saya ingin melihat in detail kenapa saya tertarik dengan microsociological inquiry, karena
kita jadi tahu masalah itu in detail, dan kita tahu, saya mengalami sendiri bagaimana kita bisa mempotret sesuatu dengan lebih detail, bisa memberikan masukan dengan lebih detail, dan menceritakannya pun lebih menarik begitu. Itu satu. Yang kedua adalah menjawab pertanyaan pertama yang dengan kedua, bahwa memang itu paradigm itu is a choice gitu. Kalau buat saya kan satu positivistik, satu interpretivis gitu. Nah, yang positivis itu kan percaya bahwa research itu value free, it should be robust, it should be generalized, harus bisa ditested lagi. That's fair enough. If that's what you believe in as a perspective, for those who believe in it, it's fine. Nothing wrong with that, because itu kan belief begitu ya. Yang kedua adalah kalau memang mau melakukan kualitatif pun ada dua macam, Mbak, gitu. Ada yang kualitatif positivistik, ada yang kualitatif interpretif begitu. Jadi kualitatif tidak selalu interpretif. Kalau saya pribadi memang saya interpretivis. Jadi kalau yang kualitatif positivistik ya datang ke lapangan dengan membawa konteks begitu ya. Ini konteks saya, ini ya saya frame di sini karena saya sudah punya framing. The danger is yang menarik di luar ini itu nggak tercapture karena kita sudah membatasi diri kita dengan sesuatu. Itu kritik saya pribadi begitu. Sehingga kalau kualitatif, kalau yang interpretivis ya subjectivity matters gitu. Memang yang kita tonjolkan, yang kita showcase adalah subjectivity gitu. Jadi karena memang in the end I wouldn't tell you, saya juga nggak bilang bahwa paper saya yang tadi di GBE itu general across different context, enggak. Itu kan case yang saya hadapi, tapi case yang di generalizer adalah mungkin konsepnya dibandingkan dengan konteksnya begitu, dan tidak juga mencari generalisasi. Jadi kalau kembali apakah mixed method buat saya pribadi gitu ya, apakah mixed method itu dibutuhkan? Buat saya enggak, karena how can you see the world in a very rigid and value-free perspective, and then next time you think about it in a totally different way. Itu kan kita bagaimana kita pakai glasses dua at the same time, kan nggak bisa. Kalau saya pribadi begitu. Dan yang saya temui banyak teman-teman saya kan banyak diundang oleh beberapa kampus di Indonesia. Mixed method adalah salah satu kenapa orang melakukan mixed method, karena pressure, social pressure begitu. Karena di Indonesia sebagai kualitatif researcher itu nggak dipandang begitulah, intinya seperti itu. Nggak selalu dilihat sebagai ini scientific begitulah. Nggak selalu dipandang sebagai sesuatu hal yang scientific. Makanya mau tidak mau mixed method. Bahkan ketika kemarin saya diundang di salah satu kampus di Jawa Tengah itu, saya bicara tentang grounded teori. Bahkan caranya melakukan grounded itu pun seolah-olah untuk menunjukkan bahwa kualitatif itu reliable, validity-nya ada. We don't talk about reliability and validity kalau kita melihat ini macro sociological aspect atau interpretive research. Karena yang dilihat itu adalah richness, in-depthness of the context gitu. Kalau kita kembali ke kuantitatif adalah data kan kita buat normal gitu kan, kita normalize datanya, kita trim datanya supaya ketika analisis statistik itu selalu nggak ada masalah begitu. Tapi kalau kita pakai regresi saja, error termnya kan pasti besar sekali. R-square-nya pasti cuma sangat kecil. Itu menunjukkan apa sebetulnya R-square yang kecil? Itu menunjukkan bahwa variabel yang kita gunakan itu sebenarnya tidak bisa merepresentasikan sosial konteks yang ada. Itu di situ. Sehingga kalau saya pribadi tidak melihat ada kebutuhan untuk dua ini dijembatani. Saat ini memang banyak riset ya mengkombinasikan dua itu. Saya sendiri mengikuti
Saya sendiri mengikuti institutional theory sejak saya mulai PhD ya. Institutional theory kan awal-awal, terutama neo institutional theory kan awal-awalnya lebih banyak kualitatif gitu kan, kualitatif. Lalu belakangan mungkin semenjak tahun 2015-an lah, mereka 2014-15 itu mereka mulai berpikir how we can strengthen the root of institutional theory. Jadi salah satunya itu untuk membuat institutional theory itu sebagai teori yang kuat gitu. Nah, caranya adalah sekarang lebih diperbesar lagi dengan cara kuantitatif. Nah, itu saya ikut diskusinya langsung saat IGOS tahun 2014 atau 15, saya agak lupa. Itu leading di institutional theory itu bilang saat ini from today onward we will either do mixed method atau do quantitative, so the institutional theory will be stronger and stronger again. Nah, itu dominasi salah satunya. Karena kan kalau positivistik dan dengan angka itu kan bisa dites dengan banyak hal dan sebagainya gitu. Nah, itu salah satunya. Memang subjectivity itu yang kita tonjolkan, yang uniqueness mungkin disebut subjektif itu kan dari kacamatanya quantitative researcher atau positivistic researcher, tapi kalau dari kacamatanya interpretivist researcher itu uniqueness of the context gitu. Begitu Mbak, mudah-mudahan menjawab. Kalau tidak menjawab silahkan kalau ada pertanyaan yang lain begitu. Oke, ini ada Miranti raise hand, Mbak Nunung. Silakan Miranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Sehat-sehat ya, Masya Allah. Seperti biasa Mbak Nurul ini energizer kayak baterai ya. Iya, makasih Mbak untuk semangatnya dan sharing risetnya tadi. Alhamdulillah seperti biasa tetap menarik Mbak. Dan ada beberapa pertanyaan nih yang saya ingin tanyakan langsung ya Mbak Nurul ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang lainnya. Nah, tadi kan Mbak Nurul juga sempat cerita ya Mbak ya tentang inti dari microsociological inquiry itu kan adalah menentukan level of exploration ya Mbak ya. Nah, itu biasanya penentuannya itu kapan Mbak gitu. Jadi maksudnya idealnya itu kapan? Apakah karena kan tadi Mbak Nurul juga cerita ya, kita juga penting untuk mendapatkan data yang rich gitu kan. Dan nah jadi kalau misalnya kita mau dapat data yang kaya, tapi di satu sisi juga kita mungkin akan berpikir jangka panjang ini nantinya akan dibawa ke level of exploration yang mana, strateginya itu baiknya bagaimana Mbak gitu. Terus yang kedua adalah masih terkait dengan tadi ya, untuk mendapatkan data yang kaya tadi itu gimana agar tetap fokus gitu Mbak, karena kan misalnya dalam penelitian dalam research method sections itu biasanya kan kita tuliskan ya, kita misalnya pakai interview yang mungkin semi structured kayak gitu kan, jadi kita udah punya datanya, tapi di satu sisi juga kita terbuka untuk untuk data-data lain yang mungkin juga akan menarik gitu ya. Saya masih ingat waktu itu pesan-pesan Mbak Nurul sebelum turun lapangan, Mbak Miranti baca dulu, boleh untuk punya research framework gitu atau mungkin theoretical perspektif tertentu, tapi nanti pada saat di lapangan itu sebenarnya pada saat di lapangan itu ya terbuka untuk apapun yang menarik gitu kan ya. Nah, jadi itu gimana supaya tetap fokus gitu Mbak. Nah, terus yang terakhir mungkin tadi kan Mbak Nurul ada paper yang Mbak Nurul share ya tahun 2020, ada yang tahun 2021. Nah, itu kalau misalnya saya mau melakukan microsociological inquiry ini Mbak, gitu. Jadi gimana caranya Mbak Nurul tuh bisa mungkin berbagi tips gitu untuk membangun craftsmanship dengan cara dengan cara ya tadi membaca itu gitu. Jadi maksudnya apakah Mbak Nurul punya misalnya riset dulu terus dia gitu mencari kira-kira framework apa yang pas untuk itu, atau misalnya ya pas lagi baca-baca aja, oh ini kayaknya malah mau dijadikan ide untuk riset berikutnya. Nah, kurang lebih gitu lah Mbak. Ya, makasih Mbak Nurul, boleh nebeng satu nggak? Soalnya pertanyaannya nyambung sama Miranti. Saya cuma mau tanya, kalau pertanyaan riset Mbak Nurul mau ke lapangan itu seberapa broad atau malah sebaliknya seberapa spesifik, itu aja.
Iya. Jadi terima kasih Mbak Miranti, Mbak Kanti, pertanyaannya sangat menarik ya. Yang pertama adalah kapan kita menentukan level of analysis. Saya biasanya masuk ke lapangan itu tidak punya level of analysis dulu dari problems gitu kan, kita punya problematization. Nah, problematization kita melihat ada sebuah masalah, kita datang ke lapangan, kita collect data. Saat kita datang ke lapangan, we forget about level of analysis. We try to understand the context as much as we can, begitu. Try to dig in. Nah, level of analysis itu Mbak Miranti, Mbak Kanti, itu baru kita tentukan saat kita reporting, begitu. Kalau saya pribadi begitu, ya. Jadi karena kita nggak tahu, misalnya saya kasih contoh konteks kita social housing. Gitu. Waktu kami pertama-tama itu kami tertariknya itu Mbak Miranti itu dari melihat tahun 2014 ya, UK government HMRC itu memberikan exemption bagi housing association yang mengikutkan social housing tenant di dalam board of directorship-nya. Kita kan mikir waktu itu, how come gitu? Karena kan social housing tenant tuh rata-rata mereka tidak berpendidikan, begitu kan? How can they sit on the board and what is the mechanism? Lalu kalau mereka dikasih exemption seperti apa gitu? Udahlah kita mulai dari situ, kita drafting, kita dapat funding dari Chartered Institute of Tax 8.000 pound saat itu. Nah, lalu kami datang. Pertama-tama tentu saja karena ini terkait dengan tax ya, awalnya kan rootnya dari tax ini. Jadi kita itu ikut aja. Sebetulnya yang terjadi kan asumsi kita terhadap apa yang terjadi di lapangan kan belum tentu betul begitu. Nah itu kalau kita sudah setting level dulu di awal, bisa jadi kita miss hit gitu ya. Nah ketika kami ke HMRC, kita ke London dan sangat ketat gitu untuk dapat akses ke mereka aja cukup sampai kita pergi ke toilet aja ditungguin satpam Mbak Miranti di luar kubikel. Toilet itu kita seperti kita teroris saja, mau pipis saja ditungguin satpam di situ. Nah, itu ketika kami bertanya dan itu semacam fokus grup karena ada 3-4 orang yang menemui kami saat itu. Nah, itu mereka nggak tahu sama sekali tentang exemption itu. Itu kan menarik sekali loh. Gimana ini kok mereka nggak tahu tentang exemption ini. Dan kami baru tahu ternyata kalau social housing itu mendapatkan banyak sekali exemption. Dari statusnya sebagai charitable organization saja dia sudah dapat exemption, termasuk tax exemption, let alone yang itu. Jadi lalu kami berpikir, oke, lalu ini sebetulnya untuk apa aturan ini dikeluarkan gitu kan? Ini aturan ini untuk siapa? Apakah betul untuk housing association atau untuk yang lain gitu? Nah, dari situlah kami lalu kami melihat kita explore lagi ternyata, dan ini ternyata itu bagaimana politisi itu bermain di situ. Jadi setelah kita explore itu ternyata housing association itu ada 2 Mbak Miranti. Yang satu non-profit, yang satu for profit. Jadi profitable housing association atau sekarang disebutnya registered social landlords begitu namanya. Nah ada juga yang hidden gitu. Dan ini yang profit ini yang punya adalah berbagai security company dari US dan sebagainya. Ketika kita trace misalnya anak dan istrinya Tony Blair punya kayak gitu Mbak Miranti, yang mereka cuma punya satu kompleks di London kayak gitu. Dan itu menarik sekali. Lalu kita akan explore ke situ. Oh, ternyata begini. Ini tuh sebetulnya exemption ini bukan untuk yang housing exemption association ini untuk para kapitalis yang mau menguasai properti di UK gitu. Nah, lalu kita explore lagi ke dalam. Kita lihat bagaimana tenant itu sebetulnya cuma jadi alat untuk coping money gitu. Bagaimana mereka itu sebagai how the common goods, we call it that way, is being commodified and financialized in a way. Mereka nggak peduli. Mereka ada, kalau sudah dikritik, ada dari tahun berapa paper kami yang sekarang revise di GPRT itu sebenarnya kami melihat bagaimana sih tenant itu
tenant engagement itu cuma retorik dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, tergantung siapa yang berkuasa begitu. Jadi bagaimana tenant protection, tenant engagement, apapun itu namanya diganti-ganti namanya, tapi nggak akan pernah membuat tenant itu empowered begitu. Nah itu yang terjadi, sehingga akhirnya kami bisa macam-macam. Nah ketika di lapangan itu Mbak, baru kita bisa lihat. Oke, jadi ini ke peta nih gitu. Ke peta biasanya saya langsung ini paper ini paper ini, paper ini, paper ini. Nah, itu baru kita select level of analysis-nya. Satu paper kita lihat tenant, itu levelnya tentu saja di individual tenant begitu ya. Lalu kita lihat housing association-nya sebagai governance, itu berarti meso level begitu ya. Terus kita lihat misalnya regulasinya atau apa, itu makro, dan itu disitulah kita bisa memetakan begitu. Nah, contoh lain adalah saat ini, walaupun kita baru mulai ini yang COVID di Indonesia ini menarik sekali. Saya sekarang wah ini kita bisa kontribusi. Saya kepingin submit ke EMJ Mbak, karena menurut saya ini menarik sekali datanya. How hybrid dan wakaf ini hybrid yang berbeda begitu. Saya nggak bisa saya share sekarang karena masih off the record begitu. Tapi menarik sekali. Bagaimana kita juga excited. Kita interview sama Dompet Duafa, kita interview ACT, kita interview ini, dan kita tujuannya adalah nggak cuma punya kontribusi akademik, tapi kita juga bisa membangun literasi wakaf yang sehat, yang tidak dikooptasi oleh politik begitu. Dan rencananya seperti itulah. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan begitu. Amin. Dan baru kita malah pertama-tama baru ini, saya lihat di Journal Business Ethics, saya lihat di Business Ethics Quarterly, nggak ada nih yang menyentuh endowment ini sama sekali gitu. Jadi saya mulai, ayo saya drafting ini, kita buat conceptual paper dulu dari bagaimana wakaf ini dioperasikan. Kita bagi tugas Pak Mahfud, section ini, saya section ini, Mas Gilang section ini, Mbak Wuri section ini. Kita deadline akhir bulan ini compile, nanti kita submit gitu. Rencana saya BEQ gitu, saya pengen target BEQ. Kalau nanti nggak kena ya ke GBE. Tapi karena itu masih sangat menarik, saya melihat ini bagaimana dan itu insya Allah bisa bermanfaat juga begitu. Nah, saya selalu kan banyak researcher itu dengan level of analysis itu salah satunya adalah researcher kan kemudian terpetakan gitu. Apakah mau kalau rigor saja nggak ada relevance begitu kan, karena relevance ini kan praktek. Kalau saya pribadi, saya berusaha untuk relevance dan rigor ini dicapai dua-duanya. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan pertama Mbak Miranti. Jadi level of analysis itu baru di delineate lagi ketika writing a paper, sehingga paper kita itu neat and tidy, even though itu dalam prakteknya ya masih belajar terus saya juga begitu. Lalu yang kedua adalah metode begitu. Bagaimana kita, karena kan kita collect data, triangulate data begitu ya. Kalau di paper seperti apa metodenya itu? Yang jelas yang selalu saya dan Ellen diskusi itu adalah yang kita masukkan ke dalam paper itu sesuatu yang datanya memang kita jadi cross reference. Jadi kalau saya mungkin masukkan semua data kayak tadi paper saya di GBE misalnya begitu, karena memang saya analisa semuanya. Kalau tidak nanti reviewer akan bertanya, you mention about this, where is it? Gitu kan di dalam paper itu sangat penting, karena kadang kita kan cuma mau nunjukin. Saya sering lihat Mbak Miranti paper di-publish di jurnal yang bagus gitu. Karena kan publikasi ini juga ada dua macam, ada yang proses betulan, ada yang settling in the bar table dan yang lain-lain gitu kan. Nah, itu kadang ini nggak jelas nih sebenarnya metodenya apa sih gitu Salah satunya saya kasih contoh. Jadi saya lihat paper publish di Contemporary Accounting Research. Saya bahas di PG. Saya ngajar PG Research Method untuk Accounting and Finance. Jadi itu melihat tentang on the job learning bagi auditor gitu. Saya bahas itu. Tapi on the job learning itu bahwa bagaimana junior auditor itu di saat bersamaan dia bekerja, tapi juga dia itu
menerima mentoring begitu, dan dia belajar sambil bekerja gitu, on the job learning. Tapi kritik saya di paper itu yang riset participant mereka itu adalah younger partner and older partner gitu, senior partner dan younger partner. Ya kalau sudah partner dia bukan on the job learning lagi gitu. Harusnya datanya itu, menurut saya, kritik saya adalah dia tidak bisa mengcapture yang sebetulnya on the job learning dan mentoring yang sebetulnya kalau mau itu adalah partner dan trainee auditor misalnya, bagaimana mereka berinteraksi, seharusnya seperti itu gitu. Salah satu waktu saya masih di Aston, salah satu student yang melakukan placement di KPMG dan atau EY, saya nggak ingat EY atau KPMG di Sri Lanka, itu menceritakan kepada saya itu di dalam reportnya itu menarik sekali. Bagaimana trainee auditor ini seperti slave sebetulnya, dan itu kan apakah itu enslaving atau mentoring sebetulnya, itu kan menarik dilihat sebetulnya. Itu penting sekali untuk memasukkan bahwa yang kita, sebagaimana kita delineating level, kita juga delineating method mana yang kita bisa gunakan. Tapi selama ini saya dalam paper-paper saya, semua metode yang saya pakai pasti masuk di dalam paper begitu. Tapi penting bagi kita, memang kerjaannya jadi tambah banyak, Mbak. Jadi kayak yang tadi slide saya sebutkan, reviewer akan minta, sebelum reviewer minta sudah saya kasih gitu, karena saya sudah pernah di paper yang sebelumnya tuh diminta mana buktinya gitu. Jadi kita tunjukkan ini loh, ini ke sini muncul ke sini, ini ke sini muncul ke sini gitu, sehingga reviewer tahu this is the whole journey of the research process. Terus pertanyaan ketiga Mbak Miranti tadi apa ya, saya lupa. Proses baca-baca Mbak. Oh iya. Jadi bagaimana kita dari baca itu lalu ada ide gitu ya Mbak ya gitu. Betul Mbak Miranti? Salah atau jadi betul? kan Mbak Nurul kan tadi bacaannya banyak. Nah itu pas lagi membaca itu apakah pas ini pengen tahu aja sih Mbak sebenarnya. Ya, jadi apa namanya, apakah sedang riset satu topik terus mencari bacaan itu, atau dari bacaan tersebut terinspirasi ide riset yang lainnya gitu. Ya, saya biasanya dua-duanya Mbak. Saya kadang suka baca yang beyond ini. Misalnya saya kasih tunjuk nih, saya baca ini karena ini buku ini sebentar, saya nggak kelihatan, saya change background dulu. Ya, buku ini disuggest oleh aktivis social housing. There's no place the American housing crisis and what it means for the UK, begitu ya. Jadi itu saya baca itu. Lalu saya satu lagi bukunya Henry Mintzberg saat ini, karena saya lihat kadang saya baca yang di luar itu gitu, karena saya suka bacanya itu random gitu Mbak, yang saya tertarik dan ini Henry Mintzberg itu bukunya sebentar, saya biar judulnya nggak salah, saya taruh di mana. Itu sampai anak saya nanya gitu, makanya anak saya suka tanya, do you have any new books? Itu anak saya yang kedua. Jadi Henry Mintzberg itu bedtime story for managers gitu. Jadi sebetulnya Henry Mintzberg itu bicara sebetulnya kesalahan-kesalahan apa sih yang organisasi itu lakukan. Itu sangat menarik. Bukunya sederhana, renyah dibaca, tapi sebenarnya kita jadi refleksi banyak. Nah, itu itu kan kemudian kita lalu bertanya-tanya. Salah satunya kenapa kalau kita go beyond yang existing reading itu membuat kita mampu mempertanyakan assumption yang selama ini saya pernah bertanya, ingat nggak Mbak Miranti, saya bertanya kenapa di dalam accountability orang kembali lagi ke upward dan downward accountability, so what gitu kan, masih ingat pertanyaan saya itu, kenapa nggak berpikir yang lain, it's so boring upward downward terus, apa sih yang lain yang mungkin bisa di come up gitu, karena chain of knowledge-nya itu di situ terus, dan orang di dalam accounting itu kritik saya ya Mbak Miranti, yang saya sampaikan ke beberapa profesor di Australia dan di mana-mana gitu.
nggak mau membuka diri untuk mempertanyakan assumption yang kita sebut sebagai assumption, yang sebut middle manager itu apakah betul dia ada di middle sebetulnya gitu. Yang disebut engagement itu seperti apa, yang disebut independensi itu apakah betul-betul ada itu independensi gitu. Wong kita hidup ini selalu dipengaruhi oleh orang lain begitu. Nah, mungkinkah itu dikatakan yang lain bukan independensi misalnya begitu. Bahkan bisa jadi satu paper sendiri, is there such thing called auditor independency or professional independency misalnya begitu. Kita dibayar, kita ada berbagai boundary di antara kita. Nah, itu kalau soal reading begitu, Mbak. Jadi saya readingnya random banget gitu. Kadang saya waktu saya nulis untuk paper di CPA misalnya tuh saya belajar banyak dari economic geography yang totally differently begitu. Tapi saya belajar dari political economy. Political economy kan mainnya di macro level. Dia nggak main di micro gitu. Tapi saya belajar banyak dari situ yang kemudian saya tarik ke bawah. Oh, ini loh. Dia bicara ini tapi in detail seperti apa. Saya ketemu dengan kok saya jadi lupa, Profesor Di Warwick, dia political economy, saya lupa namanya, mohon maaf. Saya ketemu dia di London di salah satu Islamic Finance workshop begitu ya. Kita diskusi gitu, dia bilang Lana Rettel, so dia banyak nulis tentang political economy dan dia kan banyak di makro. Saya bilang if you play at the macro level, I play in micro level gitu. Jadi kayak dia bicara misalnya imaginary landscape, tapi imaginary landscape, how the imaginary landscape is actually working in exist in the micro level, itu yang mereka nggak touch, itu yang saya touch begitu. Nah, tentu saja memang kalau saya sendiri tuh kalau saya bicara soal riset mesti saya selalu excited karena buat saya itu saya tidak melakukan riset karena saya terpaksa, saya tidak melakukan riset karena hanya saya ingin punya publikasi, tapi saya melakukan riset because I enjoy it gitu, because I like doing it gitu Dan kalau kita enjoy something ya pasti ada outcome yang insya Allah bisa bermanfaat begitu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mbak Wiranti dan Mbak Kanti. Masih banyak Mbak Nurul. Ya. Terima kasih banyak Mbak. Kayaknya kita cuma punya waktu untuk satu pertanyaan dari Mbak Yasmin terakhir. Silakan Mbak Yasmin. Terima kasih. Aduh Mbak Nurul nih inspirasi banget nih. Banyak sebetulnya pertanyaan yang saya coba tanya ke diri saya sendiri tadi sudah banyak jadi dapat insight gitu ya, sampai bingung nih mau nanya yang mana. Tapi ini memang sesuatu metode yang baru sebetulnya buat saya. Saya S3 saya juga nggak kualitatif ya, pure data sekunder gitu. Tapi mungkin background-nya dulu saya nggak cuma dosen, tapi saya juga consultant. Ya, saya tadi tertarik dengan Mbak Nunung bilang ini banyak sekali involving dengan day-to-day life, ya, day-to-day experience-nya. Karena gini, kadang ada hal-hal, saya banyak banget nih yang mau saya tanya. Ada hal-hal yang mungkin pada saat kita bertanya pun, kita research, itu nggak muncul. Ya. Dan kadang itu baru muncul setelah ada event tertentu, baru kita, oh ini baru nyambung nih dengan pertanyaan saya kemarin, gitu kan. Itu kan akan, itu satu gitu ya. Terus tadi, proses, tadi Mbak Nung bilang, tidak mau di-label sebagai saya nih, jagonya di bidang apa gitu ya, risetnya spesialisasi apa. Padahal kan di satu sisi, ini mungkin paradoks juga ya, di satu sisi kan ada knowledge accumulation yang sebetulnya advantage juga ya kalau kita mendalami sesuatu. Tapi kalau di sini karena curiosity-nya yang sangat tinggi, jadi akhirnya masuk kemana-mana dan in reality sebetulnya prakteknya memang seperti itu, apa yang terjadi di organisasi itu nggak bisa kita hanya melihat dari satu sisi gitu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini apakah membuat jadi proses research-nya jadi tidak ada time limitation, and how do you know when to stop? Di mana kita tahu, karena tadi research question bisa berubah, unit analysis, level analysis bisa berubah gitu ya. Ya memang karena nggak ngejar harus publikasi, harus apa, jadi kan memang ongoing gitu ya. Dan kadang pada saat satu titik kita stuck, kita harus belajar dulu gitu kan.
kita belajar dulu, pelajari lagi, baru mencari-cari, which is itu mungkin karena kita tidak ada accumulation of knowledge sebelumnya, itu takes time gitu ya. Dan belum lagi tadi, tiba-tiba ada event yang mungkin baru nanti muncul, yang itu sebetulnya bisa menjawab pertanyaan kita. Ya, apa memang seperti itu prosesnya? Gitu ya, itu satu. Dua, kita tidak berada di dalam organisasi. Saya mungkin dapat kesempatan, saya konsultan atau apa, jadi ada interaksi sedikit lah dengan mereka gitu ya. Jadi bisa tahu hal-hal yang mungkin kalau researcher nggak akan pernah tahu. Karena kalau saya lihat ini banyak sekali isu yang kadang nggak hanya kita bertanya, tapi feel kita harus ngalamin sendiri. Kalau nggak, kita nggak bisa tahu. Kadang kita sulit untuk bertanya sesuatu yang kita nggak pernah ngerasain, itu kita jadi sulit juga untuk raise question-nya gitu ya. Apa memang prosesnya seperti itu? Karena ini akan memang jadi lebih sulit, tapi memang rewarding ya, output-nya betul-betul sangat rewarding, tapi memang prosesnya sangat challenging sekali. Apa itu yang dialamin sama Mbak Nunung? Dan tadi, kalau kita tidak punya accumulation of knowledge, apa itu advance? Sebenarnya paradoks juga ya, di satu sisi bagus, di satu sisi kita terbuka dengan knowledge yang lain, tapi kan kita tidak punya proses learning-nya itu yang mungkin tidak semua orang cukup cepat gitu ya untuk bisa ngelakuin. Itu mungkin dari saya, Mbak Nunung. Ya, jawabannya sebetulnya sederhana, Mbak. Itu berangkat itu terkait dengan paradigm sebetulnya ya. Kenapa kok research question-nya ini tapi di kenyataan di lapangan begini? Karena kalau dari sisi, mohon maaf kalau menyentuh positivistik, karena kita biasa melakukan problematization itu dengan bukan melakukan problematization tapi gap spotting analysis. Jadi apa sih yang sudah terjadi di lapangan, apa yang sudah diteliti, kita melihat gap itu kita jadi ini ketika kita developing research question itu kan ada berbagai macam. Yang pertama itu yang banyak dan mudah dan gampang itu adalah gap spotting approach. Karena sudah ini sudah diteliti orang, ini sudah diteliti orang, saya mau neliti ini. Tapi it's not necessarily working and reflecting what is in the field. Nah, kalau kita mau sesuatu itu memang yang dibutuhkan, sesuatu itu yang menjadi masalah di lapangan, itu kita melakukan problematization. Nanti bisa saya kirim ke Mbak Kanti papernya Alverson di EMJ, kalau nggak salah EMJ atau MR tentang problematization compared to gap spotting. Memang susah, problematization itu butuh kita bertanya, menanyakan asumsi. Jadi apakah asumsi seperti tadi saya teasing di berbagai aspek gitu, misalnya apakah betul ada independensi, apakah betul ada ini, apakah itu kita kan we took it for granted gitu, karena itu sudah ada di literature sudah bicara seperti itu begitu. Nah, we shouldn't took it for granted gitu. We should ask and then question, is this really the case gitu. Itu yang kita harus tanya-tanya terus, dan ketika kita melihat di lapangan, kita melihat problematization itu dari apa yang terjadi di lapangan, maka kita akan lebih relevan nantinya, Mbak, research question-nya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua tadi, kok tidak ada fokus begitu ya, kok ini dan itu dan yang lain-lain, itu memang pilihan. Bahkan supervisor saya dulu bicara maybe other people will see you crazy gitu, because no one want to read so many different things. Kalau saya, I don't care gitu. It's my process gitu. You don't tell me what should I do. So I enjoy the process and I think this is the right process for me. It's a choice gitu. Mungkin orang lain makanya tadi saya ceritakan, saya mulai presentasi saya dengan ketika saya di interview di Southampton, yang rata-rata di Southampton tuh functionally semua gitu, yang interpretif sedikit, hampir nggak ada, sedikit sekali gitu. Nah, saya ditanya, your publication is impressive, but you do so many different things. What would you be called when you are a professor? I don't care. Saya bilang gitu. Buat saya itu tidak mencari profesor gitu. Saya akan malu ketika saya punya titel profesor tapi secara intelektual dan secara kapasitas saya tidak mampu gitu. Kalau saya pribadi begitu. And the process of scholarship itu yang membentuk kita layak disebut sebagai sesuatu atau tidak. Makanya waktu Mbak Kanti mau baca CV, it's not really
an important thing buat saya gitu. Itu apa namanya? We can tell gitu. Someone who perhaps have publication tapi swapping names, ada banyak praktek kayak gitu, swapping names. Kalau di Indonesia mungkin punya publikasi bayar kayak gitu ya. It's your choice. If that's what you want to choose, then go ahead. It's not my choice. Kalau saya begitu, I want to enjoy the process. I do enjoy the process. Kalau saya seperti itu, jadi memang itu butuh kapasitas tersendiri begitu ya. Makanya saya bilang itu my approach. Bisa jadi itu cocok, bisa jadi tidak gitu. Setiap orang kan you have to create your own recipe whichever fits you better gitu kan. Kalau saya memang begitu, saya kesana kesini mungkin saya karena saya biasa baca banyak dan lebih mudah buat saya ini jadi paper ini nih, jadi paper ini nih, jadi paper ini karena mungkin apa namanya ini menarik, ini menarik itu ketika kita mau embracing many aspect itu kan kita menjadi apa namanya menjadi rich gitu dalam melihat sesuatu. Lalu jawaban saya ketiga, apakah kita memang harus specialize? Siapa yang nyuruh kita specialize? Kalau kita mau dikotakkan dalam boundary spesialisasi ya monggo. Kalau saya tidak tertarik begitu. Apa namanya? I want to enjoy the process. I want to be surprised. Tapi saya makanya yang tadi saya sebutkan di awal, kalau saya menjelaskan riset interest saya bukan bidang. Tapi apa yang saya tertarik? Saya tertarik melihat paradoks, saya tertarik melihat kompleksiti, apapun konteksnya itu. Dibandingkan bidang apa di situ saya apa. Makanya saya cocok sebagai interdisciplinary researcher karena memang saya embracing so many different things begitu. Nah, itu kembali choice Mbak, bukan berarti apa namanya apa yang saya lakukan itu tepat untuk semua orang, tapi buat saya menikmati dan itu proses saya belajar. Saya masih belajar terus dan belajar terus. Jadi itu proses saya belajar gitu. Yang kedua adalah bagaimana kan kalau enggak yang mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mbak yang tadi kan kalau tidak merasakan tidak tahu, itu makanya pentingnya kita itu berkolaborasi. Kita tuh nggak tahu semuanya gitu. Kita tahu hanya sedikit saja. Nah, ketika kita berkolaborasi kita jadi tahu dari orang lain. Saya suka berkolaborasi dengan practitioner gitu karena practitioner punya aspek yang saya belajar, saya juga bisa memberikan kontribusi dan impact kepada organisasi di mana kita apa namanya meneliti. Nah, kalau kayak Mbak yang juga konsultan itu menarik sekali. Sebagai konsultan itu kan akses terhadap data itu kan langsung. Nah, yang perlu sebagai konsultan dan researcher at the same time adalah reflektif. Jadi reflective practice gitu. Di mana itu sebagai konsultan, di mana dia sebagai researcher gitu. Jadi reflective practice ini perlu terus karena kalau tidak apa namanya kita nggak juga mempertanyakan assumption tadi karena kita sudah terbiasa ini caranya begini, caranya sesuatu looking at performance itu begini. Apakah betul memang begitu? Kita kan jarang kita mempertanyakan benar nggak ini gini, betul nggak? Apakah yang sudah kita semua terima sebagai sesuatu itu memang betul-betul itu kan yang perlu kita reflektif itu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mbak. Kalau tidak silakan mana yang ditunjukkan mana yang. Soalnya waktu awal setelah saya lulus tuh ditanya gitu, mau research-nya apa, konsentrasinya. Saya nggak bisa jawab sampai sekarang kalau ada yang tanya itu saya nggak bisa jawab karena setiap saya dapat mahasiswa bimbingan topik yang berbeda, saya selalu senang juga untuk masuk ke ranah itu. Jadi sampai sekarang pun saya nggak tahu sebetulnya, mungkin lama-lama jadi kayak Mbak Nunung ya, tidak untuk melabelkan kita sebetulnya. Mbak Nunung, ini ada komentar dari Pak Aryana, saya jadi gatel pengen nanya. Jadi kalau kita riset interpretif untuk level S1 dan S2, memungkinkankah gitu? Or whether it's too complicated? Pasti mungkin, sangat mungkin. Bahkan dari yang sederhana, contohnya ada kalau di Southampton kan UG student juga doing dissertation gitu. Misalnya dia mau melihat bagaimana sih salah satu student saya itu melihat
retorika atau retorika seperti apa yang dikemukakan oleh accounting firm ketika mereka terlibat skandal. Dan itu datanya hanya data-data media reporting dan sebagainya. Jadi apapun itu kita bisa teliti, data itu abundance around us gitu, tergantung kita aja mau apa enggak gitu, sebetulnya memakai gitu. Banyak hal lah Mbak sebetulnya yang kita bisa lihat di sekitar kita sebetulnya. Kayak tadi paper kita yang strategic yang saya bahas tadi, strategic ambiguity-nya Capillero yang baru publish itu kan itu sangat mencerminkan kondisi Indonesia saat ini, di mana orang put into silence gitu ya, nggak boleh begini, nggak berani begini, itu kan itu menarik sekali diteliti sebetulnya gitu, dinamika politik dan sebagainya banyak sekali di sekitar kita itu yang sebetulnya kita bisa teliti begitu, banyak sekali yang kita sebetulnya. Nah, satu mungkin yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita tidak mau melihat microsociological inquiry, ketika kita terpaku dengan, mohon maaf, positivistic perspektif, itu kita tidak peka terhadap masalah di sekitar kita. Dan kita tidak bisa, sebagai akademisi, kita lalu tidak bisa memberikan kontribusi sosial kepada sekitar kita gitu, karena kita sudah in ivory tower gitu. Semuanya ini dengan number tanpa kita mau tahu sebetulnya yang terjadi di lapangan bagaimana sih, and how can we as a professional and as a researcher could contribute to at least creating awareness, ini loh masalah gitu. Kita kan nggak selalu harus menciptakan solusi, tapi ini loh bermasalah gitu. Ayo dipikir dong, ini masalah loh gitu. Itu kan itu banyak menurut saya itu adalah salah satu cara kolonialisasi sebetulnya kolonialisasi lewat ilmu. Ketika negara-negara berkembang seperti Indonesia dan sebagainya itu dicekoki dan diberikan perspektif bahwa positivistik itu yang paling scientific, itu kita jadi lupa. Kita nggak lagi peka melihat masalah apa, sehingga kita nggak bisa memberikan solusi yang tepat untuk sekitar kita gitu. Itu kan tanggung jawab kita juga, mungkin itu Mbak Kanti. Oke, baik. Aduh, saya sebenarnya pengen lanjut 2 jam lagi kayaknya Mbak Nunung kalau ada kesempatannya, tetapi ini kita sudah mau maghrib ya di Indonesia, jadi kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali kepada Mbak Nunung dan juga kepada Ibu Bapak semua yang sudah bergabung sore ini, khususnya dari Departemen Manajemen yang sudah memberikan support. Ada Mbak Sinta, Mas Teddy tadi, terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi 2 minggu dari sekarang. Kebetulan topiknya nyambung nih. Kak Mone akan bicara tentang organizations as complex adaptive system. Jadi nyambung dengan tadi ya Mbak Nunung bicara tentang complexity. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf bagi teman-teman yang kasih komen dan pertanyaan di chat yang mungkin saya tidak bisa jawab satu persatu. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, makasih Mbak Nunung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Mbak. Salam untuk Mariam, Mbak Miranti. Iya Mbak, maaf tadi Om kayak mondar-mandir. Ya, assalamualaikum. Salam. Terima kasih Kanti teman-teman Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Kanti.